Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Anggina Rahma Zulaika dengan NPM A1B025128. Di video kali ini saya akan menjelaskan 12 materi tentang pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Aldian Mapsur Putra SPD MPD. Ada 12 materi yang akan kita diskusikan. Yang pertama, sejarah dan hakikat pengelolaan. Kedua, progres dan substansi pengelolaan. Tiga, standar pengelolaan pendidikan. Empat, pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Lima, pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. 6. Pengelolaan peserta didik. 7. Pengelolaan sarana dan prasarana. 8. Pengelolaan keuangan pendidikan. 9. Hubungan sekolah dengan masyarakat. 10. Peningkatan mutu pendidikan. 11. Supervisi akademik. 12. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Di bab pertama ini kita akan membahas tentang sejarah dan konsep pengelolaan. Yaitu yang pertama, pengertian pengelolaan, yaitu proses sistematis perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian untuk mengatur sumber daya manusia dan non-manusia, guna mencapai tujuan secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Kedua, yaitu pentingnya pengelolaan pendidikan adalah membentuk kualitas SDM sehingga memerlukan manajemen yang tepat agar tujuan pendidikan tercapai. Selanjutnya, sejarah umum pendidikan. Yang pertama, masa peradaban awal, yaitu sudah ada di Mesir kuno, piramida, dan Babilonia untuk keteraturan masyarakat. Dua, revolusi industri pada abad ke-18, yaitu fokus berubah ke efisiensi, kerja, dan produktivitas akibat munculnya pabrik dan mesin. 3. Era modern, yaitu pendekatan kontingensi yang fleksibel, adaptif terhadap teknologi dan globalisasi. Baik, di slide kedua ini, pada bab 1, kita akan membahas tentang tahapan sejarah pengelolaan pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengelolaan pendidikan pada abad akhir ke-19, yaitu fokus pada pencatatan dan kepatuhan administratif sekolah sebagai birokrasi kaku. Kedua, menuju manajemen pendidikan pertengahan abad ke-20, yaitu adopsi teori manajemen industri, kepala sekolah sebagai manajemen. 3. Efektivitas sekolah pada tahun 1970 sampai 80-an, yaitu fokus pada pengaruh pengelolaan terhadap hasil belajar dan mutu pendidikan. 4. Desentralisasi dan MBS pada tahun 1990-an, yaitu munculnya manajemen berbasis sekolah dan masyarakat lebih antusias. Penjelasan selanjutnya yaitu implikasi pada saat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi mutu dan kinerja dengan standar dan evaluasi berkelanjutan. 2. Pergeseran peran kepala sekolah. 3. Lembaga pendidikan harus adaptif terhadap perubahan global. 4. Profesionalisme guru yang terus berkembang. Selanjutnya, kesimpulan, yaitu telah terjadi transformasi dari administrasi kaku ke manajemen profesional, partisipatif, dan berorientasi mutu, yaitu lembaga pendidikan harus adaptif dan fokus pada peningkatan kualitas berkelanjutan. Baik, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tentang progres dan substansi pengelolaan. Penjelasan pertama yaitu tentang tahapan pelaksanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan perencanaan, yaitu telah selesai 100% penyusunan rencana kerja, penetapan indikator kinerja, dan alokasi sumber daya. 2. Tahapan implementasi, yaitu telah terlaksana 65% pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan lapangan, dan penanganan masalah awal. 3. Tahapan evaluasi, yaitu sedang berjalan 30%. Pengumpulan data kinerja, analisis pencapaian target, dan identifikasi kendala.
Penjelasan kedua yaitu pencapaian utama. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyelesaian 3 kegiatan prioritas sesuai jadwal. Kedua, peningkatan efisiensi menggunakan sumber daya sebesar 15%. 3. Terbentuknya tim pengelola yang terlatih dan berkompeten. Penjelasan yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi terbagi menjadi 3. Yang pertama, keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok. Kedua, perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian prosedur kerja. Yang ketiga, keterbatasan anggaran untuk kegiatan tambahan yang mendesak. Selanjutnya, di slide kedua ini, pada bab 2 kita akan membahas tentang substansi pengelolaan. Penjelasan pertama tentang ruang lingkup pengelolaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia, yaitu rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir. Kedua, pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan pengeluaran, pelaporan keuangan, dan pengawasan dana. Ketiga, pengelolaan aset, yaitu inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan optimal, dan penghapusan aset yang tidak terpakai. 4. Pengelolaan proses bisnis, yaitu penyusunan prosedur kerja, peningkatan kualitas layanan, dan inovasi proses. Penjelasan selanjutnya yaitu prinsip dasar pengelolaan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengelolaan. Kedua, akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan dan keputusan. 3. Efektivitas dan efisiensi, yaitu pencapaian target dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Yang keempat, berkelanjutan, yaitu pengelolaan yang memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Penjelasan selanjutnya yaitu target dan dampak yang diharapkan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencapaian seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kedua, peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pihak terkait. Ketiga, terwujudnya pengelolaan yang tertib, teratur, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 nih teman-teman, yaitu tentang konsep dasar standar pengelolaan pendidikan. Di slide 1 ini kita akan membahas tentang definisinya, yaitu kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan agar berjalan efisien dan efektif. Kedua, fungsi utama, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan, yaitu penetapan tujuan program kerja. Kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur tugas dan wewenang tanggung jawab. Ketiga, pelaksanaan pengarahan, yaitu menggerakkan sumber daya sesuai rencana. Keempat, yaitu pengawasan, untuk membantu memantau dan menilai kesesuaian dengan rencana. Selanjutnya di slide 2 ini, tentang bab 2 kita akan membahas ruang lingkup, prinsip, dan hambatan. Yang pertama, ruang lingkup. Ada 5, yang pertama yaitu perencanaan program pendidikan, kedua pelaksanaan program pendidikan, ketiga pengawasan dan evaluasi, keempat kepemimpinan satuan pendidikan, kelima sistem informasi manajemen pendidikan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yaitu efektivitas, efisiensi, transportasi, akuntabilitas, partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada ilmu. Ketiga, hambatan, yaitu keterbatasan SDM kompeten, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, kepemimpinan kurang efektif, kurangnya partisipasi masyarakat, dan perubahan kebijakan yang terlalu sering. Sekarang kita masuk di bab 4 nih teman-teman, tentang pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Definisinya yaitu manajemen kurikulum adalah proses sistematik POAC atau POEK untuk menerjemahkan kurikulum tertulis menjadi pengalaman belajar efektif dengan guru menjadi manajer pembelajaran kunci.
Siklus proyeknya yaitu yang pertama perencanaan, analisis kebutuhan dan rumusan tujuan pembelajaran. Kedua, pengorganisasian yaitu susun struktur program dan bagi tugas untuk kesinambungan materi. Ketiga, pelaksanaan yaitu tahap inti di kelas, guru aktualisasikan kurikulum dengan strategi, media, dan pengelolaan kelas tepat. Keempat, ada evaluasi yaitu nilai proses dan hasil. Slide 2 pada bab 4 kita akan membahas tentang tantangan yaitu kesenjangan kebijakan versus kesiapan guru, beban administratif, sarana terbatas, dan perubahan kurikulum terlalu cepat. Lalu ada inovasi dan solusi yaitu transformasi digital, integrasi teknologi, LMS, analitik data berlandaskan pedagogi. Penguatan kompetensi manajerial kepala sekolah dan pedagogik guru, kolaborasi, dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau bisa dibilang PKB. Kesimpulannya yaitu mutu pendidikan ditentukan oleh manajemen kurikulum yang sistematik. Tanpanya, kurikulum hanya dokumen mati, teman-teman. Selanjutnya, ada saran terbagi menjadi 3. Yang pertama, beri ruang inovasi bagi guru dalam implementasi. Kedua, lakukan evaluasi kurikulum secara periode dan transparan. Ketiga, tingkatkan pemahaman pendidik tentang teknologi pendidikan. Selanjutnya di bab 5 kita akan membahas tentang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yaitu ada pengertian pendidik, yaitu tenaga profesional bertugas mendidik, membimbing, melatih, dan menilai peserta didik. Lalu ada tenaga kependidikan, yaitu personel pendukung yang bertugas dalam administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis. Kedua, ada peran dan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, teman-teman. Untuk pendidik, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, dan membimbing dan memotivasi. Untuk tenaga pendidikan sendiri, yaitu mengelola administrasi, memberikan pelayanan teknis dan operasional, serta mendukung sistem pendidikan yang tertera dan efisien. Ketiga, ada pengelolaan, yaitu meliputi perencanaan SDM, melaksanakan tugas profesional, serta pengawasan dan evaluasi kinerja. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekarang kita masuk ke slide 2 pada bab 5. Kita akan membahas tentang latar belakang, yaitu pendidikan penting untuk pembangunan SDM yang berkualitas. Keberhasilannya bergantung pada pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu ada tantangan terbagi menjadi 6. Yang pertama, kurangnya motivasi dan dukungan profesional. Kedua, keterbatasan pengembangan kompetensi. Ketiga, keberagaman karakter peserta didik. Keempat, beban kerja administratif yang tinggi. 5. Perubahan kebijakan pendidikan yang sering. 6. Keterbatasan sarana dan prasarana. Lalu ada kesimpulan, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan adalah kunci keberhasilan pendidikan, yaitu pengelolaan yang baik serta penanganan tantangan yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal. Baik, di bab 6 ini kita akan membahas tentang pengelolaan peserta didik. Di slide 1, kita akan membahas tentang tinjauan filosofi, yaitu pengelolaan peserta didik bukan sekedar urusan teknik administratif, melainkan upaya memanusiakan manusia melalui lingkungan belajar terstruktur. Kedua, transformasi paradigma yaitu pergeseran dari peserta didik sebagai objek belajar, yaitu bejana kosong pengelolaan otoriter, menjadi subjek belajar mengakui otonomi dan hak suara. Ketiga, implikasi paradigma baru, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, personalisasi layanan pendidikan, pendekatan humanis dalam dan pembelajaran. Di slide kedua pada bab 6, kita akan membahas tentang siklus operasional pengelolaan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan strategis. 2. Orientasi dan adaptasi budaya sekolah. Ketiga, layanan khusus dan pembinaan potensi peserta didik. 4. Evaluasi, kelulusan, dan pembinaan relasi alumni.
Selanjutnya, ada analisis dampak, yaitu efektivitas pengelolaan peserta didik bergantung pada pengelolaan pembelajaran di kelas. Penelitian ini menunjukkan pengelolaan pembelajaran berpengaruh positif sebesar 10,8% terhadap hasil belajar. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, yaitu pengelolaan peserta didik adalah jantung dinamika pendidikan yang tidak boleh dipandang rendah sebagai urusan administratif. Pengelolaan yang baik sangat menentukan mutu pendidikan dari keseluruhan. Lalu di bab 7, sekarang kita akan membahas tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Kita akan membahas tentang latar belakang, yaitu sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran. Lalu ada definisi, terbagi menjadi 3, yaitu pengelolaan, yang dimana proses pengelola menggerakkan tenaga orang lain, merumuskan tujuan organisasi, dan memberikan pengawasan untuk mencapai tujuan. Lalu sarana pendidikan, yaitu fasilitas yang digunakan secara langsung dalam pembelajaran. Selanjutnya ada prasarana pendidikan, yaitu fasilitas pendukung yang tidak digunakan secara langsung tapi menunjang proses pendidikannya. Selanjutnya ada tujuan, yaitu mengadakan alat atau media pembelajaran agar peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya secara maksimal, efektif, dan efisien. Di slide 2 pada bab 7, kita akan membahas tentang prinsip pengelolaan, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi administratif, kejelasan tanggung jawab, dan kekoefisien. Selanjutnya ada klasifikasi sarana dan prasarana, yaitu ditinjau dari fungsinya, jenisnya, dan sifat barangnya. Selanjutnya ada proses pengelolaan, yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan, yaitu pengelolaan yang baik meningkatkan mutu pembelajaran dan menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif serta berkualitas. Sekarang kita masuk di bab 8 nih teman-teman, yaitu tentang pengelolaan keuangan pendidikan. Di slide 1 ini, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, yaitu rangkaian efektivitas mengatur dana lembaga pendidikan yang meliputi perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara efektif, efisien, transparan, dan serta akuntabel. Selanjutnya ada tujuan, yaitu menjamin ketersediaan, efektivitas, dan efisiensi dana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Prinsip ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya ada sumber-sumber dana, yaitu pemerintah, pusat, dan daerah, seperti dana BOS, BOP, DAK, yaitu masyarakat dan orang tua, seperti iuran SPP, uang pangkal, sumbangan komite sekolah, sumber mandiri, dan pihak ketiga, seperti usaha sekolah dan donasi. Di slide keduanya kita akan membahas tentang tahapan pengelolaan. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada perencanaan anggaran, yaitu menetapkan tujuan, prioritas, dan penyusun RKS. Kedua, strategi pencarian dana, yaitu mengupayakan sumber pendanaan dari berbagai pihak. 3. Pelaksanaan anggaran, yaitu mengelola penggunaan uang sesuai rencana, yaitu termasuk pembukuan dan pembelanjaan. Keempat, ada pengawasan dan evaluasi, yaitu memeriksa penggunaan dana secara internal dan eksternal. Kelima, pertanggungjawaban, yaitu menyusun laporan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, ada tantangan, yaitu keterbatasan dana operasional, rendahnya kompetensi SDM dalam akuntansi, minimnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan, pencatatan manual yang rentan kesalahan, ketidakpatuhan terhadap aturan, dan kesulitan mengatur prioritas anggaran.
Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu pengelolaan keuangan pendidikan sangat penting untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Harus dilakukan secara rencana, sistematis, transparan, dan akuntabel melalui seluruh tahapan pengelolaan agar penggunaan dana efektif, efisien, dan sesuai tujuan. Selanjutnya, di bab 9 kita akan membahas tentang hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada latar belakang, yaitu pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program sekolah dapat menghambat peningkatan mutu. Selanjutnya, hakikat dan pengertian, yaitu humas pendidikan adalah proses pengaturan komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, khususnya orang tua, melalui perencanaan, pengorganisasian, dan koordinasi rasional untuk mendukung kelancaran pembelajaran dan pencapaian tujuan sekolah bersama. Selanjutnya ada dasar hukum, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 8-9 mengatur hak partisipasi dan kewajiban dukungan sumber daya masyarakat. Pasal 46 menegaskan tanggung jawab pendanaan bersama, dan pasal 56 menjelaskan peran komite sekolah dan dewan pendidikan dalam pertimbangan dan pengawasan. Lalu selanjutnya ada kedudukan dalam administrasi pendidikan, yaitu berposisi sebagai fungsi komunikasi dalam manajemen sekolah, melengkapi bidang lain seperti kurikulum dan kesiswaan. Di slide 2 kita akan membahas tentang tujuan. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk membuat orang tua dan masyarakat memahami kegiatan sekolah, bertukar informasi terkait siswa, serta menarik simpati dan kepercayaan publik untuk kelancaran program sekolah. Selanjutnya ada peran utama, yaitu humas eksternal untuk membangun citra sekolah di masyarakat dan bekerja sama dengan pihak luar, dan humas internal untuk menjaga komunikasi baik antar warga sekolah. Selanjutnya ada manfaat timbal balik, yaitu bersifat simbiosis mutualisme. Sekolah mendapatkan sarana belajar, bantuan, dan masukan untuk meningkatkan mutu, masyarakat pendapatan dukungan, tenaga terdidik, dan kontribusi pembangunan lingkungan. Selanjutnya ada pengelolaan di era digital, yaitu memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial untuk menyampaikan informasi dan prestasi siswa, publikasi laporan sekolah untuk transparansi, serta grup WhatsApp untuk koordinasi efektif antara guru dan wali murid. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu Husemas sangat penting karena keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh dukungan orang tua dan masyarakat. Sekarang kita masuk di bab 10, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Di slide 1 ini kita akan membahas tentang pengertian, yaitu serangkaian kegiatan sistematis terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, input, proses, output, melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif seperti MPMBS yang memberikan otonomi sekolah dan melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya ada tujuan, yaitu menciptakan SDM berkualitas, inovatif, dan berkarakter, memperbaiki proses pembelajaran berkelanjutan agar lulusan siap menghadapi tantangan zaman dan mencapai standar kompetensi, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip, yaitu berorientasi pada stakeholder, kepemimpinan yang kuat, budaya mutu, perbaikan berkelanjutan, pendekatan sistematik, manajemen berbasis fakta, dan respek terhadap individu. Selanjutnya ada strategi, yaitu pengembangan SDM, kurikulum dan pembelajaran, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi, manajemen dan tata kelola, keterlibatan stakeholder komunitas, serta evaluasi berbasis data.
Pada slide 2-nya kita akan membahas tentang peran manajemen pendidikan, yaitu mengatur, merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi seluruh sumber daya agar tujuan pendidikan nasional tercapai untuk menghasilkan lulusan kompeten dan berkarakter. Selanjutnya, ada fungsi utama POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya ada faktor pendukung, yaitu kepemimpinan kuat dan visioner, SDM profesional, kurikulum, dan strategi pembelajaran relevan. Sarana dan prasarana memadai, partisipasi stakeholder, dan budaya mutu, dan komitmen sekolah, serta pemanfaatan teknologi dan data. Selanjutnya ada faktor penghambat, yaitu kepemimpinan lemah, keterbatasan kompetensi guru, kurikulum dan metode tidak sesuai, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi stakeholder, resistensi terhadap perubahan, dan pendanaan tidak memadai. Selanjutnya, evaluasi bertujuan mengetahui pencapaian tujuan, menilai efektivitas dan efisien proses, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sekarang kita masuk ke bab 11 nih teman-teman, tentang supervisi akademik. Di slide 1 kita akan membahas tentang pengertian dan tujuannya, yaitu supervisi adalah kegiatan pembinaan dan penilaian terencana serta berkelanjutan yang dilakukan oleh atasan, yaitu kepala sekolah atau pengawas, untuk memperbaiki kinerja, bertujuan meningkatkan profesionalisme guru, memperbaiki proses pembelajaran, dan bersifat membimbing serta melayani. Dilakukan melalui observasi, diskusi, evaluasi, dan pemberian masukan dengan pendekatan demokratis dan humanis. Selanjutnya ada prinsip supervisi, yaitu objektif kerjasama demokratis, konstruktif, membangun, berkesinambungan, humanis, dan profesional. Selanjutnya ada supervisi akademik, yaitu pembinaan guru dalam proses pembelajaran yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada supervisi manajerial, yaitu pembinaan dalam pengelolaan dan administrasi sekolah berfokus pada manajemen sekolah, administrasi, keuangan, serta sarana dan prasarana. Di slide 2-nya kita akan membahas tentang perbedaan utama supervisi akademik, yaitu fokus pada pembelajaran, sarana guru, dampak langsung ke hasil belajar. Lalu supervisi manajerial berfokus pada pengelolaan sekolah, sasaran kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, dampak tidak langsung melalui lingkungan dan sistem sekolah. Selanjutnya tantangan akademik, yaitu persepsi negatif guru, perbedaan kompetensi guru, kurangnya kompetensi supervisor. Ya, selanjutnya ada manajerial, yaitu administrasi belum tertata, SDM dan sarana terbatas, kurangnya komitmen sekolah, dan perubahan kebijakan cepat. Selanjutnya ada budaya dan teknologi, yaitu budaya sekolah kurang terbuka, resistensi perubahan, rendahnya literasi digital, tuntutan adaptasi teknologi. Selanjutnya ada upaya mengatasi, yaitu memahami supervisi sebagai pembinaan, peningkatan kompetensi supervisor, membangun budaya kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu supervisi berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Sekarang kita udah masuk ke bab 12 teman-teman, bab terakhir, yaitu tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ada latar belakang, yaitu kepemimpinan adalah bagian vital manajemen untuk mempengaruhi orang lain mencapai tujuan. Selanjutnya ada pengertian kepemimpinan pendidikan, yaitu kemampuan menggerakkan pelaksanaan pendidikan agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Lalu ada pengambilan keputusan, yaitu proses kognitif memilih jalur tindakan dari beberapa alternatif. Pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan kepemimpinan, yaitu memberikan pemahaman tujuan bersama, menciptakan suasana kerja positif, bertanggung jawab atas keputusan, mengkoordinasikan kegiatan, dan menetapkan prosedur kerja yang efektif. Lalu ada pengambilan keputusan sebagai seluruh aktivitas sadar dan terarah.
Di slide keduanya, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu faktor individu, kepribadian, visi, kemampuan intelektual atau emosional, latar belakang pendidikan dan pengalaman, organisasi, struktur budaya, iklim kerja, sumber daya manusia, yaitu kualitas profesionalisme, motivasi, serta kebijakan dan fasilitas, yaitu peraturan kurikulum, sarana prasarana, dan anggaran. Selanjutnya, pengambilan keputusan, faktor internal, bias, kognitif, kematangan emosional, pengalaman masa lalu, eksternal, informasi atau data, norma kelompok lingkungan sosial, konteks struktural, aturan organisasi, hukum, batasan sumber daya, dan batasan waktu, tekanan waktu memaksa penggunaan rasionalitas terbatas. Selanjutnya ada syarat pemimpin, yaitu memiliki integritas tinggi, kompetensi profesional, visi jelas, kemampuan komunikasi efektif, bersikap adil, demokratif, dan menjadi teladan. Selanjutnya ada keputusan, yaitu memerlukan kejelasan tujuan, ketersediaan data akurat, analisis resiko, dan serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan hukum. Selanjutnya, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Adalah kepemimpinan dan pengambilan keputusan adalah suatu proses yang menentukan keberhasilan lembaga kependidikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.